pengamat bola Malaysia puji Timnas Indonesia rekrut Jordi Cruyff. Timnas Vietnam ketakutan Indonesia datangkan 3 pemain naturalisasi baru. Baru-baru ini, PSSI baru saja membuat kabar heboh dengan menunjuk Jordi Cruyff sebagai penasehat teknis di Timnas Indonesia. Tentunya kabar ini membuat gempar para pengamat sepak bola di penjuru dunia. Tentu saja yang tidak mau ketinggalan pengamat sepak bola dari negeri tetangga Indonesia yaitu Malaysia. Pengamat sepak bola Malaysia bahkan sampai menyoroti langkah PSSI yang merekrut Jordi Cruyff sebagai penasehat teknis Timnas Indonesia. Minggu ini adalah perlantikan daripada PSSI. Perlantikan Jordi Cruyff. Dalam program Bola Itu Live, pengamat sepak bola negeri jiran itu mengapresiasi upaya PSSI dalam melakukan revolusi kepelatihan, tetapi mereka juga menyoroti tantangan yang akan dihadapi. Namun sebelum kita lanjut di pembahasan ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya, agar kalian semua tidak ketinggalan video terbaru dari Football Day. Menurut para pengamat sepak bola dari negeri jiran itu, perubahan besar dalam struktur kepelatihan Timnas Indonesia menimbulkan pertanyaan di kalangan supporter. Indonesia sedang melalui fase pergantian pelatih yang cukup signifikan. Namun, yang menjadi pertanyaan, apakah ini hanya sekedar simbolis atau benar-benar membawa perubahan besar? Bahkan pengamat sepak bola Malaysia itu membandingkan langkah PSSI dengan beberapa negara Asia Tenggara lainnya, seperti Malaysia yang pernah menunjuk Claude Leroy, Vietnam dengan Philippe Troussier, serta Thailand yang menggunakan jasa Brian Robson. Nama besar dalam kepelatihan tidak selalu menjanjikan kesuksesan instan, bahkan rekrutan Jordi Cruyff semakin memperkuat dominasi koneksi Belanda dalam tim pelatih Timnas Indonesia. Sebelumnya PSSI sudah menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala, serta merekrut Alex Pastoor, Danny Lanzat, dan Gerald van den Burg sebagai asisten pelatih. Menurut pengamat Malaysia bahwa keberhasilan perubahan ini bergantung pada keselarasan antara sistem yang diterapkan PSSI dan para pelatih yang didatangkan. Jika tidak ada sistem yang tepat, atau jika evolusi dalam federasi tidak sejalan dengan visi pelatih, maka hasilnya tidak akan optimal. Meski demikian pengamat sepak bola Malaysia itu menilai bahwa langkah yang diambil PSSI sudah berada di jalur yang benar. Mereka juga menyebut PSSI sudah sangat serius, akan membuat perubahan di Timnas Indonesia, bahkan di sepak bola Indonesia. Sementara itu Vietnam lagi-lagi merasa terancam dengan kekuatan Timnas Indonesia setelah dipastikan menambah 3 pemain naturalisasi keturunan Belanda. 3 pemain keturunan yang sedang dalam proses naturalisasi Timnas Indonesia yaitu Dean James, Emil Audero Mulyadi dan Joey Plupesi. Naturalisasi ketiga pemain tersebut sedang dalam proses dan akan diusahakan selesai sebelum laga Timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain. Meski disiapkan untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, justru Vietnam yang ketar-ketir melihat penambahan pemain naturalisasi ini. Ketakutan Vietnam muncul jika para pemain naturalisasi Timnas Indonesia diturunkan di Piala AFF. Kita semua tahu, Vietnam yang diperkuat 1 pemain naturalisasi asing meraih gelar juara Piala AFF 2024 usai mengalahkan Thailand di partai final. Lantas apakah Timnas Indonesia akan menurunkan pemain naturalisasi di Piala AFF tahun depan? Soal kemungkinan itu pasti tetap ada. Mengingat para pemain yang dinaturalisasi usianya masih terbilang muda, terlepas diizinkan atau tidaknya mereka tampil, itulah yang membuat Vietnam ketakutan, meski hanya level regional, karena mereka sudah tahu tidak akan bisa bersaing dengan Timnas Indonesia di level Asia. Media Vietnam Soha Phan juga membahas 3 pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia. Media Vietnam itu mengatakan bahwa Timnas Indonesia bisa memberi tantangan dan ancaman bagi Timnas Vietnam. Mereka juga mengungkapkan beberapa bintang Eropa lain yang akan menyusul nanti akan membuat Timnas Indonesia seperti kekuatan baru yang akan muncul di Asia.